Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Wida. Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat? Baiklah. Pada kesempatan kali ini, Bu Wida akan menjelaskan materi tentang ASEAN. Nah, sebelum Bu Wida menjelaskan materi tentang ASEAN, ada yang perlu kalian ketahui. Untuk muatan pelajaran IPS, memang materinya banyak hafalan. Hafalan itu tidak akan bisa kita kuasai jika kita malas membaca. Nah, jadi modal utama untuk memahami materi IPS itu adalah membaca. Kalau kita terbiasa membaca, kita pasti tidak merasa kesulitan terhadap materi ini. Namun, apabila kita tidak suka membaca, pasti kita akan merasa kesulitan. Membaca itu tidak hanya sekali untuk memahami materi, kita bisa dan harus membacanya berulang-ulang. Kalau hanya sekali belum paham, belum hafal, kita ulang lagi. Ingat ya, untuk IPS, kuncinya adalah membaca. Langsung saja kita ke materi. Materi kali ini adalah ASEAN. Nah, ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nation. Ya, ini ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. Atau bahasa Indonesianya Perhimpunan Bangsa-Bangsa. ASEAN adalah organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Sekretariat ASEAN berada di Jalan Sisingamangaraja, nomor 70A, Jakarta Selatan, Indonesia. Jadi ASEAN ini dulu terbentuk karena para tokoh itu berpikir kita berada pada lokasi yang berdekatan. Kita memiliki letak geografis dan budaya yang mirip. Nah, kemudian kita harus membuat sebuah organisasi di kawasan Asia Tenggara, di mana organisasi itu tujuannya untuk memajukan ekonomi, budaya, serta keamanan di wilayah tersebut. Jadi para tokoh itu berpikir, ya apa ya carane supaya kita maju bersama, supaya aman. Jadi di Asia Tenggara ini, di ASEAN, kalau ada buronan penjahat Indonesia yang lari ke negara lain di kawasan ASEAN, nanti dibantu mencarikan. Jadi penjahatnya dicarikan kalau lari ke negara-negara ASEAN ini. Nah, sebelum kita mempelajari negara-negara ASEAN ini mana saja, kita pelajari dulu negara mana yang berdiskusi, yang musyawarah untuk membentuk ASEAN ini.
Nah, 5 negara yang menjadi anggota ASEAN pertama pada tahun 1967 sekaligus sebagai pendiri ASEAN dalam deklarasi Bangkok. Nah, ASEAN berarti didirikan tahun 1967. Didirikan oleh 5 negara dengan ditandai deklarasi Bangkok. Bangkok ini adalah sebuah kota yang ada di Thailand. Nah, 5 negara itu dan wakilnya siapa saja sih, Bu? Yang pertama Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Yang kedua, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Yang ketiga, Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Yang keempat, Singapura diwakili oleh S. Raja Ratnam. Yang kelima, Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Nah, inilah 5 negara yang dulu tokoh-tokohnya bermusyawarah untuk membentuk sebuah organisasi yang bertujuan sama untuk mengembangkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, ASEAN memiliki 10 anggota tetap. Sebenarnya di kawasan Asia Tenggara itu ada 11 negara, termasuk Timur Leste. Nah, tetapi Timur Leste tidak mau bergabung dengan ASEAN. Jadi hanya 10. Dulu kan Timur Leste ikut Indonesia. Setelah merdeka, berdiri sendiri, Timur Leste tidak mau ikut dengan bergabung dengan ASEAN. Jadi anggota ASEAN tetap 10. Yang pertama, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina bergabungnya 8 Agustus 1967. Ini waktu berdiri pertama ya. Waktu musyawarah 5 negara untuk membentuk ASEAN itu. Brunei Darussalam 7 Januari 84. Kemudian Vietnam 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar ini bersamaan 23 Juli 97. Kamboja yang terakhir 30 April 1999. Nah, wilayah Asia Tenggara itu dibagi menjadi 2 dataran. Jadi kan luas ya wilayahnya. 1 daratan berbentuk semenanjung. Negara-negara mana saja yang berbentuk semenanjung? Yang pertama Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia bagian barat. Malaysia kan dibagi menjadi 2 ya negaranya ya. Yang pertama Malaysia Barat itu yang dekat dengan Singapura, Aceh. Dan Malaysia yang bagian timur itu yang bergabung dengan Pulau Kalimantan. Nah, itu bersama dengan Brunei. Itu ada di Pulau Kalimantan. Kemudian, daratan berbentuk gugusan kepulauan. Negara yang berbentuk gugusan kepulauan itu Filipina, Indonesia, Singapura. Singapura punya itu ya, pulau-pulau kecil. Brunei Darussalam dan Malaysia bagian timur. Nanti kita lihat petanya. Batas-batas ASEAN dulu. Nah, negara yang tergabung dalam ASEAN itu kan 10. Itu memiliki batas-batas. Yang sebelah utara itu dataran Cina. Jadi berbatasan dengan Cina, bagian utara. Bagian timur itu berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Ini yang itu ya, dekat dengan Papua itu ya, Papua Nugini ya. Bagian selatan atau sebelah selatan itu Samudra Hindia dan Timur Leste. Nah, karena Timur Leste tidak ikut bergabung, jadi Timur Leste ini menjadi batas negara, batas wilayah ASEAN. Sebelah barat Samudra Pasifik dan negara India. Samudra Pasifik dan negara India. Itulah batas-batas
wilayah kekuasaan atau batas negara yang tergabung dalam ASEAN. Nah, kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya negara dan menjadi kekuatan negara. Nah, jadi ASEAN ini, Asia Tenggara ini letaknya strategis di jalur perdagangan dunia. Kenapa? Karena dekat dengan kapal. Dekat dengan laut. Nah, laut dibatasi oleh laut-laut. Jadi, biasanya negara-negara itu kan berdagangnya lewat kapal ya. Jadi, lewat strategis sekali letaknya ini. Sehingga ada kemungkinan persaingan perekonomian di perdagangannya. Jadi ASEAN ini sebagai wadah, misalnya Indonesia jualnya segini, Malaysia segini, disamakan supaya tidak terjadi perbedaan yang mencolok di perekonomian Asia Tenggara, karena sudah kesepakatan bahwa ASEAN dibentuk untuk memajukan tujuan bersama, memajukan perekonomian. Tapi tetap saja, meskipun kita tujuannya memajukan perekonomian bersama, tetapi tetap setiap negara itu punya keunggulan masing-masing. Jadi kita juga tidak bisa sejajar dengan Singapura. Kita juga tidak bisa sejajar dengan Malaysia dan Brunei, karena kemampuan kita juga berbeda. Tetapi perekonomiannya, perdagangannya sudah diatur oleh organisasi ASEAN. Nah, ini dia peta Asia Tenggara atau peta ASEAN. Indonesia. Nah, ini kan dibatasi laut. Nah, ini strategis sekali untuk perdagangan dunia. Jadi, Cina juga menjual barang-barang ke kita. Sangat dekat ya. Jadi, negara-negara di Asia Tenggara ini strategis, jadi buat rebutan negara-negara lain untuk berdagang di wilayah kita. Ini Indonesia ya. Ini kenapa kok bendera ditaruh sini, Bu? Ini karena ibu kotanya di sini. Jadi ini Indonesia. Nah, ini Brunei. Brunei Darussalam itu nyempil di Pulau Kalimantan, di pucuk sini ya. Nah, ini yang berwarna ijo-ijo kayak gini, hijau-hijau kekuningan ini punya Malaysia. Jadi Malaysia itu di sini. Ini sama ini. Singapuranya kecil di sini, tidak terlihat kalau dari sini. Filipina ini berbentuk kepulauan. Kamboja di sini. Vietnam di sini. Nah, kemudian Laosnya di tengah sini. Jadi Laos tidak punya laut karena batasnya ini berbatasan dengan Vietnam, berbatasan dengan Kamboja, berbatasan dengan Thailand. Di sini berbatasan dengan Cina. Ini Myanmar di sini. Ini lurus kecil seperti ini. ASEAN, ini logo ASEAN. Ada warna biru, ada lingkaran merah, ada lingkaran putih pinggirnya. Kemudian ini padi. Padi yang ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 yang diikat. Ini padi 10. Nah, makna dari bendera ASEAN ini apa, Bu? Nah, makna bendera ASEAN. 1. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan. Jadi padi itu harapan. Harapan para pendiri ASEAN agar asosiasi ini atau perkumpulan ini, organisasi ini secara bersama-sama terikat dalam persahabatan. Jumlahnya 10 seperti anggota ASEAN. Lingkaran, kenapa kok bunder? Itu melambangkan kesatuan. 3. Biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Merah melambangkan semangat dan kedinamisan.
Putih ini melambangkan kesucian. Kuning melambangkan kemakmuran. Sekarang kita akan belajar atau mempelajari negara-negara di ASEAN, tapi tidak secara detail ya, hanya secara garis besarnya saja. Negara yang pertama, negara kita tercinta. Bendera ini milik negara mana? Negara kita, Indonesia. Indonesia merdekanya tanggal 17 Agustus 1945. Julukan untuk Indonesia, Zamrud Khatulistiwa, Nusantara, negara agraris, negara maritim, nyiur, 1000 candi, 1000 pulau, negara mega biodiversitas, Garuda, paru-paru dunia, macan Asia tertidur. Kenapa disebut paru-paru dunia? Karena di Indonesia banyak hutan, ya. Dulu hutan masih belum ditebangi, jadi kita itu terkenal di dunia itu karena kita penyumbang oksigen sebagai paru-paru, karena punya banyak tumbuhan, punya banyak hutan, meskipun sekarang sudah mulai banyak ditebangi. Kenapa disebut macan Asia tertidur? Sebenarnya kita itu dipandang mampu menguasai Asia, mampu menguasai dunia dengan segala macam hasil sumber daya alam kita. Kita itu mampu sebenarnya jadi negara adidaya, jadi negara yang kuat kayak Jepang. Nah, tetapi kita itu masih tertidur. Itu loh julukannya. Seharusnya kita itu mampu, tapi masih tertidur. Dijuluki dunia seperti itu. Ya. Nah, nanti tugas kalian sebagai generasi muda membangunkan macan tertidur ini. Kepala negaranya presiden. Kepala pemerintahannya presiden. Ini salah tulis ya. Bentuk pemerintahnya republik. Ibu kotanya Jakarta, bahasanya Indonesia. Lagu nasionalnya Indonesia Raya. Mata uangnya rupiah. Potensi ekonomi negara Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di ASEAN. Jadi Indonesia itu besar, pulaunya tersebar ya, luas. Memiliki kekayaan alam yang beragam. Keunggulan sektor pertaniannya adalah beras, teh, kopi, kelapa sawit, karet, tebu, rempah-rempah. Untuk pertambangannya, Indonesia mengekspor minyak bumi, gas alam, emas, timah, dan tembaga. Perikanannya dan tekstilnya Indonesia unggul di mata dunia. Apalagi kita sudah diakui ya, batiknya sudah diakui. Perikanannya, hasil para nelayan itu kita punya jenis-jenis ikan ribuan. Kemudian Indonesia itu juga mempunyai panorama atau pemandangan yang indah sehingga menjadi daya tarik wisatawan. Nah, kalau wisatawan luar negeri datang, pendapatan kita, devisa negara kita meningkat. Seperti Bali itu lebih dikenal di dunia kadang daripada Indonesia. Bali, dari mana Indonesia? Indonesia itu sebelah mananya Bali loh. Bali itu ada di dalamnya Indonesia, tapi orang luar negeri lebih mengenal Bali daripada Indonesia. Ini peta Indonesia, Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, Papua. Negara yang kedua, negara mana yang punya bendera ini? Malaysia. Julukannya adalah negeri jiran. Kepala negaranya raja. Kemudian ada perdana menteri yang ngurus-ngurusi itu. Kepala pemerintahan itu artinya yang ngurus-ngurusi pemerintahan. Beda dengan kepala negara. Kerajaan, bentuk pemerintahannya. Ibu kotanya Kuala Lumpur. Bahasa yang digunakannya ada Melayu, ada Inggris, Tamil, dan Cina. Melayu itu kayak Upin Ipin. Itu loh, itu bahasanya. Namanya bahasa Melayu. Lagu nasionalnya judulnya Negaraku. Mata uangnya ringgit. Hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957. Duluan kita ya.
tapi majuan Malaysia. Komoditas utama dari Malaysia adalah padi, karet, teh, dan kelapa sawit. Pertambangannya, manusia punya hasil sumber daya alam, minyak bumi, gas alam, timah, emas, dan bauksit. Di Malaysia itu sekolahnya gratis. SD, SMP, SMA itu karena hasilnya dari minyak buminya banyak. Ini dia peta Malaysia. Jadi Malaysia itu terbagi menjadi dua. Bagian barat, sini dekat dengan Aceh, di sini Aceh, ini Singapura. Yang bagian timur jadi satu dengan Pulau Kalimantan, tapi di pucuk. Nah, ini Brunei-nya di sini, negara Brunei. Lanjut. Nah, negara mana yang punya bendera merah putih, tapi ada 5 bintang dan 1 bulan? Negara Singapura. Nah, Singapura ini negara kecil, tidak punya sumber daya, tapi sogeh. Itu Singapura. Kenapa kok bisa seperti itu? Tidak punya penduduk asli Singapura itu, semuanya penduduk pendatang. Bahkan dulu pernah ada orang Indonesia yang menjadi presiden di Singapura, karena dia nggak punya penduduk asli. Nggak ada yang asli dari Singapura, itu nggak ada. Itu pulau yang isinya, negara yang isinya orang-orang pendatang. Julukannya Kota Singa. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya perdana menteri, bentuk pemerintahnya republik, sama dengan kita, ibu kotanya juga namanya Singapura. Bahasanya Inggris, Cina Mandarin, Melayu, dan Tamil. Lagu nasionalnya Majulah Singapura. Mata uangnya dolar Singapura. Hari kemerdekaannya 9 Agustus 1965. Nah, duluan kita loh, tapi lebih maju Singapura. Merupakan negara terkecil di ASEAN dan tidak memiliki sumber daya alam. Nah, ini tadi, namun menjadi negara maju karena pelayaran internasionalnya. Nah, punya pelabuhan internasional. Singapura memiliki lambang negara, yaitu marlion atau patung berkepala singa dan berbadan ikan. Nah, ini ada yang di Pakuwon itu ya, kan ada tiruannya marlion kan. Nah, yang aslinya itu lambangnya Singapura. Nah, ini petanya Malaysia, Indonesia di sini. Ini Malaysia, yang Malaysia bagian barat ya. Singapura hanya segini. Paling sak pulau Bali paling ini. Atau gedean Bali. Gini. Ini Singapura kecil tapi sangat kaya, dari di ASEAN paling maju. Ini paling maju, negara yang paling maju. Dulu Bida pernah ke sana. Bersih, nggak ada sampah. Terus rumah-rumahnya tertata rapi. Jauh sekali dengan bangsa Indonesia. Kita perlu belajar dari Singapura. Kapan-kapan kalau penasaran kayak apa sih negara ASEAN yang paling kecil tapi paling maju, silahkan ke sana, buktikan sendiri. Bagaimana bersihnya kota itu, bagaimana tertibnya, bagaimana ketatnya. Negara yang hebat, kecil, tidak punya sumber daya alam, tidak punya nggak punya sawah untuk nanam padi, tidak punya minyak bumi, tapi sogeh Singapura. Lanjut. Yang punya bendera ini negara mana? Warna kuning, putih, hitam, kuning. Ada lambang tangannya di sini. Negara Brunei Darussalam. Julukannya kampung air atau negeri minyak karena berlimpah sumber daya minyaknya. Dipimpin oleh sultan, dibantu oleh perdana menteri. Bersistem bentuk pemerintahannya kerajaan. Ibu kotanya namanya Bandar Seri Bengawan. Ini bukan nama ya, ini kayak Jakarta gitu, kota ini. Bandar Seri Bengawan. Bahasanya Melayu, Inggris, dan Mandarin. Lagu nasionalnya Allah Peliharakan Sultan. Mata uangnya dolar Brunei.
Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984. Duluan kita. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi. Kuat, ini banyak menghasilkan minyak bumi dan gas alam. Pertaniannya adalah kelapa sawit, karet, dan kelapa sawit, dan karet. Kata Brunei itu berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar yang menemukan negara ini, menemukan wilayah negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Ini dia peta Brunei. Jadi ini ada di Pulau Kalimantan ya. Di Pulau Kalimantan itu jadi satu dan Pulau Kalimantan. Tapi ini ada di pucuknya. Kemudian ini Malaysia. Nah, kenapa tadi Brunei Darussalam berbentuk kepulauan? Karena dia terpisah. Ini kayak gini tugel, terus inilah ini loh ada batasnya ini. Ada seperti Malaysia gitu, ada Malaysia Barat, Malaysia Timur, tapi jaraknya jauh. Kalau ini jaraknya dekat. Lanjut. Bendera ini milik negara mana? Merah putih biru merah putih biru putih merah. Nah, Thailand. Julukannya negara 1000 pagoda. Pagoda itu apa? Yang agama Buddha itu loh. Dipimpin oleh raja, dibantu perdana menteri, berbentuk kerajaan. Ibu kotanya Bangkok. Ini yang tadi 5 negara musyawarah membentuk organisasi ASEAN tadi di kota Bangkok, Thailand ya. Bahasanya Thai. Pernah dengar bahasa Thailand? Di internet banyak ya kayak drama bukan drama Korea, drama Thailand itu loh bahasanya kan kayak gitu. Lagu nasionalnya Plang Chat Thai atau National Anthem of Thailand. Mata uangnya baht. Hari kemerdekaannya tidak ada, dia tidak pernah merdeka karena tidak pernah dijajah. Satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah. Thailand terkenal dengan keindahan pantainya. Thailand menghasilkan pertanian berupa beras, jagung, tebu, bibian, karet, cengkeh, kayu jati, dan kayu besi. Tidak hanya itu, Thailand juga punya tambang timah, tembaga, minyak bumi, gas alam, biji besi, emas, timbal, dan wolfram. Jadi Thailand punya pantai-pantai yang indah. Keunggulannya, jadi banyak wisata yang dibuka pantainya. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pathet Thai yang artinya tanah kebebasan. Jadi tidak pernah dijajah. Dia merdeka dari dulu. Ini petanya. Ya. Ini salah. Bentar. Ini Malaysia Barat ya. Ini Malaysia Barat, ini Indonesia. Yang Aceh di sini. Jadi Thailand itu segini. Ini ibu kotanya di sini Bangkok. Lanjut. Nah, bendera biru, putih, merah adalah memang seperti ini. Negara mana ini? Filipina. Nah, Filipina itu julukannya lumbung padi atau padi terbaik. Dipimpin presiden, berbentuk republik. Ibu kotanya Manila, bahasanya Filipino atau Tagalog, dan Inggris. Lagu nasionalnya Lupang Hinirang atau Chosen Land. Mata uangnya peso, hari kemerdekaannya 12 Juni 1898. Merdekanya sudah sejak lama, tetapi baru diakui tahun beda agak lupa 1900 berapa gitu. Tapi yang tercatat ini 1898. Ekonomi Filipina. Unggulannya adalah padi, jagung, gula, kopra, buah-buahan, dan abaca. Abaca ini serat Manila. Jadi ini kayak keunikannya Filipina. Jadi ini abaca ini serat Manila.
Tidak hanya sumber daya pertanian, Filipina juga punya sumber daya pertambangan, tembaga, emas, perak, biji besi, dan keramik. Tarian tinikling itu adalah tarian dari Filipina. Tarian ini menceritakan burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Jadi ada tari yang terkenal, tari tinikling. Kalau Indonesia kan tariannya banyak. Kalau di Filipina tarian terkenalnya tarian tinikling. Ini dia letaknya Malaysia. Ini yang Pulau Kalimantan ya. Jadi di sebelah utaranya kita. Ini Filipina terdiri dari pulau-pulauan. Jadi di sini juga sama seperti Indonesia, sering terjadi gempa di sini. Lanjut. Biru, merah, ada gambar kayak apa ini, pagoda atau kerajaan, kuil. Ada biru. Kamboja. Julukannya Hell of Earth atau neraka dunia. Kepala negaranya raja, dibantu Perdana Menteri, bentuknya kerajaan. Ibu kotanya Phnom Penh. Ini bacanya Phnom Penh. Bahasanya Khmer, Prancis, Inggris. Lagu nasionalnya No Courage. Agak susah ya. Atau Royal Kingdom. Mata uangnya riel. Hari kemerdekaannya 9 November 1953. Negara ini mengalir Sungai Mekong. Daerah yang di sekitar Sungai Mekong itu subur. Mata pencariannya jadinya pertanian. Hasilnya adalah karet dan padi. Memiliki pertambangan juga, gas alam, minyak bumi, dan batu permata. Batu permatanya safir dan rubi. Wah, ini asik ini, mahal ini batu permatanya. Ini dia petanya. Jadi Kamboja nyempil seperti ini. Nah, ini Sungai Mekongnya. Nah, ini Sungai Mekongnya. Sungai Mekongnya tidak hanya melewati Kamboja. Jadi juga negara-negara di sebelah sini juga. Nah, Thailand, ini batasnya Thailand, Laos, Vietnam, tapi dia masih punya pantai. Kalau Laos tadi kan tidak punya. Lanjut. Nah, merah, sederhana sekali benderanya. Ada bintang di tengah satu. Ini negara Vietnam. Julukannya Vietnam Rose. Dipimpin presiden, dibantu Perdana Menteri. Bentuk pemerintahnya Republik Sosialis. Dulu Vietnam ini komunis, tapi sekarang julukannya Republik Sosialis. Ibu kotanya Hanoi. Bahasanya Vietnam. Lagu nasionalnya Tin Quan Cha. Mata uangnya Dong. Hari kemerdekaannya 2 September 1945. Hampir sama dengan Indonesia ya. Agustus, ini September. Vietnam merupakan negara unik yang memiliki bentuk seperti huruf S. Hurufnya seperti huruf S. Di bidang pertanian, Vietnam punya sumber daya beras, karet, kedelai, kopi, dan teh. Vietnam juga menghasilkan minyak bumi dan batu bara. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Nah, ini Vietnam seperti huruf S. Jadi, ini ya batasnya, ini Cina, ini India, ini kan bukan Asia Tenggara ya. Seperti huruf S. Ini pantainya sepanjang ini ya. Lanjut. Nah, ini bendera mana? Kuning, hijau, merah. Terus ada bintang putih di tengah. Myanmar. Julukannya Tanah Emas. Dipimpin presiden. Bentuk pemerintahnya republik. Ibu kotanya Nay Pyi Taw. Nay Pyi Taw. Bahasanya Burma. Lagu nasionalnya Kaba Mai Kay. Mata uangnya Kyat. Hari kemerdekaannya 4 Januari 1948. Negara Myanmar merupakan negara yang kaya akan sumber daya tambang. Jadi hasil tambangnya adalah tembaga, emas, timah, seng, perak, batu permata, gas alam, dan nikel. Banyak ya. Ada emas, ada tembaga juga. Tidak hanya perdagangan, pertambangan, sektor pertanian Myanmar juga banyak. Antara lain beras, kacang-kacangan, dan karet. Ini
Myanmar. Letaknya di sini nyempil sebagai batasnya kita ya, negara ASEAN yang paling barat ya, yang berbatasan dengan India. Naypyitawnya di sini, ibu kotanya. Nah, lanjut. Bendera mana? Merah, biru, merah, ada putih di tengah. Ini Laos. Julukannya tanah yang terkunci. Nah, seperti tadi, karena tidak mempunyai batas laut. Jadi kalau mau keluar ya naik pesawat, atau kalau lewat darat dia harus melewati negara-negara lain. Tidak punya pelabuhan. Kepala negaranya presiden, dibantu perdana menteri, bentuk pemerintahnya republik. Ibu kotanya Vientiane, ini nama kota menjadi ibu kota Vientiane. Bahasanya Lao atau ada juga Perancis dan Inggris. Lagu nasionalnya Phang Chat Lao. Mata uangnya KIP. Hari kemerdekaannya 19 Juli 1949. Laos merupakan negara yang tidak memiliki laut. Laos memberikan listrik secara gratis. Nah, meskipun tidak punya laut, tapi Laos memberi listrik gratis. Keren ya? Tidak punya laut, padahal kan listrik yang kita tahu kan sumbernya dari air, dari waduk. Tapi dia tidak punya laut, tapi memberikan fasilitas listrik gratis. Hasil negara adalah kayu jati dan cendana. Mata pencarian penduduknya adalah pertanian. Negara ini juga dilewati oleh aliran sungai Mekong. Jadi tidak hanya Kamboja saja tadi, jadi dari atas, dari sebelah utara, barat, ada sungai Mekong. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Olahraga tradisional di Laos adalah Katau. Tahun baru Laos disebut Bun Pimai. Upacara sakral pemberian sedekah dikenal dengan Saibat. Nih, Laos. Jadi dia tidak punya pantai. Dia mau ke pantai harus ke Vietnam atau ke Thailand, ke Myanmar, ke Kamboja. Jadi terkunci. Tidak punya laut. Ya, terima kasih anak-anak. Untuk materi kali ini banyak membaca ya. Hafalan pengetahuan. Pengetahuannya berbentuk hafalan, harus rajin membaca. Jadi setelah video pembelajaran ini nanti juga Bunda kirim file materinya berbentuk soft file, berbentuk Word atau PDF nanti, supaya bisa kamu baca secara berulang-ulang. Demikianlah video ini Bunda buat sebagai pengganti tatap muka kita di sekolah. Semoga pandemi ini segera berakhir. Jadi kita segera berjumpa, bercanda tawa di kelas. Tetap semangat, rajin berdoa, rajin beribadah. Semoga pandemi ini cepat usai. Terima kasih anak-anak, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.